pas di Semanggi, beli sepatu di Blok M. Kami berdua kembali lagi pastinya di Info DPPK UKM. Nah, buat teman-teman, kami mau ucapin selamat menjalankan ibadah puasa nih. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa di tahun ini membawa berkah untuk teman-teman dan keluarga di sekitar teman-teman. Amin. Dan juga dilancarkan ya, Mi. Betul banget, semoga dilancarkan Amin. juga. Nah teman-teman, terima kasih banyak juga nih buat teman-teman yang udah setia nonton Info DPPK UKM nih. Gak kerasa sekarang udah episode ke-8. Betul banget ya, Fat? Nah, hari ini di episode ini ada berapa berita sih, Mi? Nah, di hari ini ada sekitar 8 berita yang mau kita sampaikan, tentunya menarik dan inspiratif buat teman-teman semuanya. Betul. Nah, langsung aja ya ke berita pertama nih, Fat. Selamat kepada Ibu Ratu Elizabeth Rantealo yang telah dikukuhkan kembali sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Fat. Semoga amanah dalam memimpin DPPK UKM dan semakin berkontribusi dengan beragam program yang mensejahterakan masyarakat tentunya. Betul banget, Fat. Lanjut nih kita ke berita selanjutnya. Nah, Fat, apa sih yang paling dikangenin saat puasa lagi bulan kayak Ramadan gini? ya. Lagi bulan Ramadan kayak gini, apa sih yang dikangenin? Sebenarnya dikangenin tuh kalau weekend ke Car Free Day atau HBKB, terus jacil gitu, ada jajanan kecil. Oh, jacil di Car Free Day ya. Yang di zona hijau itu UMKM. Oke, benar-benar. Nah, ini kebetulan nih ada berita selanjutnya nih tentang HBKB atau Car Free Day itu. Langsung aja nih ya teman-teman nih beritanya nih. HBKB itu tetap diadain, Fadila, setiap hari Minggu. Tentunya Minggu, dari jam 6 sampai jam 10. Wow. Nah, cuman kegiatan pedagang di zona-zona hijau itu ditiadakan, teman-teman. Untuk sementara selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan aja, teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa berolahraga dan beraktivitas walau tanpa ada pedagang-pedagangnya, teman-teman. Betul banget. Nah, ini selanjutnya biasanya nih kalau misalkan di episode-episode sebelumnya nih Info DPPK UKM kan selalu menyajikan info harga pangan. Betul banget. Nah, kali ini boleh kali kita kasih nih. Boleh banget dong, di periode 23 Maret tahun 2023. Betul banget nih. Selanjutnya nih ada info pangan di tanggal 23 Maret ya, Fat? Iya, betul. 23 Maret 2023. Yang pertama yaitu ada beras IR3, IR64, rata-rata harganya itu 10.603 per kilogram. Lalu ada bawang merah 41.682 per kilogram, cabai merah keriting yaitu 49.512 per kilogram, cabai rawit merah yaitu 86.675 per kilogram. Selanjutnya ada gula pasir yaitu 17.743 per kilogram. Lalu ada ayam broiler atau ras rata-rata 38.461 per kilogram. Lalu ada telur ayam rata-rata 30.256 per kilogram. Minyak goreng rata-rata 15.810 per kilogram. Daging sapi murni semur rata-rata 141.341 rupiah per kilogram. Lalu ada gas LPG 3 kilo rata-rata 21.222 per 3 kilogram. Nah, teman-teman, informatif banget ya. Itu dia info-info pangan di minggu-minggu ini ya, Fat ya. Nah, buat teman-teman nih kita mau infoin juga jangan panik buying. Jangan panik buying, itu penting banget tuh. Itu penting banget. Nah, teman-teman tuh ya udah beli secukupnya aja, nggak usah sampai nyetok sebanyak-banyak itu, karena ketika teman-teman nyetok otomatis barang-barang di pasaran itu akan semakin mengurang, langka. Ketika langka, maka harganya yang akan naik, teman-teman. Nah, kan itu yang nggak mau ya kalau harga tuh naik. Betul banget, teman-teman. Teman-teman tenang aja. Pemerintah ini udah mengawasi proses harga, dari harganya, terus proses pendistribusiannya itu udah diatur sama pemerintah supaya harga-harganya itu nggak meningkat, teman-teman. Jadi tetap stabil gitu ya, Betul, tetap stabil. Jadi teman-teman nggak usah untuk panik buying. Nah, pemerintah juga berperan nih dalam memonitoring ketersediaan bahan pangan. Jadi pas bulan puasa nih kita jadi nggak khawatir lagi karena bahan pangan tuh memang selalu ada. Betul gitu. banget. Jauh-jauh sebelum Ramadan ini itu udah diawasi langsung oleh pemerintah, teman-teman. Nah,
minggu lalu kan saya udah cerita juga nih, Fadilah itu punya UMKM, teman-teman. Nah, Fadilah punya UMKM tapi Fadilah punya NIB gak? Tentu punya, karena NIB itu penting banget nih. Kalau kita mau ngurus surat perizinan yang lain-lainnya itu harus punya NIB dulu. Itu pintunya ya, Fat ya. Pintunya. Nah, nih ada berita tentang NIB ya. NIB, teman-teman nih. Langsung aja kita simak beritanya nih. Nah, itu dia. Jadi kita nih sebagai pelaku UMKM tuh emang harus banget punya NIB ini biar usaha yang dijalanin nih pas saat berkembang atau bahkan meningkat pesat itu tuh udah dilindungi oleh hukum. Jadi kita tuh berjalan secara legal gitu, Mi. Benar, teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk bikin NIB ya, terutama untuk teman-teman yang baru mulai untuk berusaha nih. Nah, teman-teman bisa langsung dapetin NIB dan dibimbing secara gratis. Di mana, Fat? Di Jakpreneur. Jakpreneur. Teman-teman bisa langsung gabung ke Jakpreneur ya. Caranya gampang banget. Ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa langsung datang ke kantor kecamatan di domisili kalian nih untuk tanya-tanya sama pendamping. Di setiap kecamatan kita punya 8 orang pendamping untuk teman-teman bisa tanya-tanya nih soal urus perizinan, terus soal urus bazar dan yang lain-lain tuh kalian bisa langsung tanya di situ aja. Terutama untuk daftar. Tahap pertama untuk daftar. Nah, yang kedua kalian bisa langsung datang ke kalian bisa langsung kunjungi websitenya di jakpreneur.jakarta.go.id. Betul. Nah, di sebelah kanan atas nanti kalian bisa langsung temuin kolom daftar. Klik di situ, masukin informasi kalian, langsung jadi. Itu gampang banget. Segampang itu ya. Cara daftarnya gampang banget. Segampang itu dan gratis Betul gitu. banget. Nah, nggak cuman perizinan nih. Teman-teman juga bisa dapetin fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Jakpreneur secara gratis. Nah, ini ada selain NIB tuh ternyata ada fasilitas-fasilitas perizinan lainnya nih yang akan didapatin kalau misalkan kita gabung Jakpreneur. Salah satunya ini nih, berita yang selanjutnya, izin atau sertifikasi hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, jadi di HKI ini tuh penting banget loh, Mi, HKI. Dari 16 jenis kekayaan intelektual, salah satunya yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM yaitu hak merek. Betul banget, Pak. Kira-kira kenapa nih kita harus punya hak merek? Nah, ini selanjutnya. Selanjutnya nih nah, merek itu penting banget dan sebenarnya Helmi tahu nggak merek itu apa? Merek itu, Fat. Merek itu menjadi suatu tanda yang berupa kata, logo, suara, atau bentuk 3 dimensi yang dimiliki oleh sebuah brand. Jadi untuk membedakan antara brand satu dengan brand lainnya. Tentunya. Nah, lebih tepatnya untuk brand identitas brandnya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada pemakaian merek berfungsi sebagai yang pertama ada tanda pengenal. Nah, itu dia tadi. Jadi kalau misalkan ada sebuah brand UMKM warnanya hijau, misalkan yang kemarin tuh ada ini tebu gitu ya, warnanya hijau, terus ada nuansa tebunya ya. Kalau misalkan orang ngelihat brandnya, oh udah pasti ini pasti ini tebu nih. Gitu, ngelihat pohon tebu sama yang hijau-hijau pasti ini tebu. Kayak gitu. Jadi ketahuan identitasnya, teman-teman. Selanjutnya ada sebagai alat promosi. Betul banget. Jadi kalau misalkan yang tadi kalau udah ngelihat, oh emang itu secara nggak langsung kita udah promosi ini warna hijau ini sama si gambar tebunya ini udah menjadi identitas dari produk kita ya, Fat ya. Nah, betul banget. Selanjutnya nih menjadi jaminan atas mutu barangnya. Jadi kayak udah bermutu nih kalau misalkan udah didaftarin hak merek, jadi kayak kelihatannya lebih pede aja gitu. Betul lah. Jadi kita lebih leluasa untuk berjualan. Betul banget, teman-teman. Jadi nggak panik untuk kalau misalnya ada pakai nama yang sama gitu, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman punya haknya, udah tenang, aman semuanya. Tentram ya. Dan selanjutnya nih, Fat, ada penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Betul banget. Nah, ini selanjutnya ada pendaftaran merek berfungsi sebagai apa sih?
alat bukti bagi pemilik. Jadi yang tadi ini nih buktinya nih, saya punya brand ini. Betul gitu. banget. Jadi brand teman-teman tuh nggak bisa diobrak-abrik atau diambil sama orang lain semena-mena aja gitu teman-teman. Dan bisa menjadi dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan. Jadi kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku ini brand saya nih, wah nggak bisa karena saya udah daftarin di hak merek gitu ya, udah daftarin Haki gitu. Betul banget, Fat. Jadi hak merek itu emang penting banget ya. Penting banget. Nah yang terakhir ini ada dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama secara keseluruhan. Betul. Nah itu tadi. Masih sama. Berarti ya teman-teman. Itu penting banget ya kalau misalkan kita punya brand, walaupun UMKM harus banget daftar hak merek. Nah hak merek tuh penting banget teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa langsung aja ya gabung ke Jakpreneur dan urus surat-surat perizinannya seperti NIB atau salah satunya ini juga nih Haki. Secara gratis teman-teman. Nah di Jakpreneur ini ada yang namanya 7 pas, 7 langkah pasti akan sukses. Nah salah satunya adalah perizinan. Sebelum perizinan tentunya teman-teman harus daftar dulu gabung sebagai Jakpreneur. Nah langkah selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan pendampingan. Pendampingan itu bisa untuk kurasi. Nah, kurasi ini nih fungsinya biar kita bisa ikutan bazar. Betul banget. Jadi kalau kita datang ke bazar kan nggak mungkin barangnya itu yang kayak jelek atau gimana gitu. Betul kan. Banget. Jadi kita produk kita nih dikurasi dulu nih oleh kurator. Jadi benar-benar dievaluasi dari segi visualnya, desainnya, atau kalau misalkan bahan makanan dilihat dari komposisi makanannya, ingredientsnya gitu. Jadi yang terbaik lah sebelum kita ikutan bazar, kita harus siapin produk kita tuh yang terbaik. Betul banget. Menjadikan produk-produk kalian tuh jadi baik dulu, baru kalian bisa ikutan bazar teman-teman. Dan bazar itu bisa yang di kecamatan ya. Benar. Bazarnya itu ada macam-macam teman-teman. Ada bazar tingkat kecamatan, ada tingkat kota, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional dan ada tingkat internasional teman-teman. Yang paling tinggi itu. Berarti yang terkecil tadi itu kecamatan ya? Kecamatan. Bisa sampai internasional, bahkan waktu itu ada kurasi New York Now ya? New York Now teman-teman. Nah itu untuk bazar internasional Fadila skalanya. Jakpreneur UMKM naik kelas ke New York. New York. Nih teman-teman, mau tahu gak sih gimana caranya dan tips-tips tips-tipsnya biar bisa lolos kurasi gitu, biar bisa ikutan bazar. Nah nih teman-teman, kita punya berita tentang gimana sih tips-tips biar lolos kurasi nih. Langsung aja kita tonton nih. Hai Sobat Jakpreneur, Jakmin lagi mengunjungi proses kurasi Jakpreneur nih. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan para kurator Jakpreneur. Ini adalah bagian inovasi dari Dinas PPK UKM untuk melihat sejauh mana UMKM memiliki produk. Dengan adanya kurasi, UMKM akan mendapatkan masukan-masukan yang berguna bagi mereka dalam hal mengimprove produk-produk yang mereka punyai. Harus dong, biar kita lihat bahwa UKM itu berada di kelas yang mana. Untuk meningkatkan sejauh apa tuh mereka sudah maintain produknya. Apa aja input yang kita bisa share ke teman-teman UMKM. Kita bisa klasifikasikan mereka sudah ada di tahap mana. Jadi kita bisa tahu pelatihan apa yang mereka butuhkan. Kami melihat inovasi dari sisi konsep, bagaimana UMKM itu memiliki brand yang cukup bisa diterima di market. Kami juga memberikan penilaian terhadap apa yang kira-kira perlu diperbaiki. Kalau UMKM-nya memang sudah masuk ke kriteria, kita lanjutkan dengan aktivitas strategi pemasaran. Tapi kalau belum memenuhi kriteria, kita memberikan masukan-masukan yang kita harapkan mereka nggak berkecil hati, tapi juga mau memperbaiki supaya ke depan produk mereka juga mampu berkompetensi dengan produk yang lainnya. Faktor kenyamanan, bahannya, limbahnya dibuang kemana, dasarnya apa, komposisinya bagaimana. Pelaku UKM itu harus tekun, harus terus berinovasi, harus terus memperbaiki kualitas, mengikuti jamnya. Jadi harus selalu mawas diri. Ya, buat kami, quality control itu sangat penting. Bangga terhadap produk sendiri itu pasti harus, tapi harus berani untuk terima kritik. Berbagai macam saran dan kritik dari kami, jangan down, kita bisa maju dan kita bisa berkembang apalagi ini gitu. Kami memberikan masukan-masukan baik dari sisi desain, kemudian konsep, kemudian strategi pemasaran supaya mereka bisa naik kelas.
Sobat Jakpreneur. Iya, keren banget videonya ya. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin nih Instagramnya Jakpreneur dan scroll-scroll ada video ini nih. Kalau misalkan tadi ketinggalan nih, mau dilihat lagi, nah itu langsung aja kunjungi videonya. Di situ ada tips-tipsnya, jadi kayak misalkan aspek apa aja nih yang bisa menunjang agar bisa lolos. Terus juga ada pesan-pesannya tadi keren banget ya. Betul banget, Fat. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu tips gimana cara lolos kurasi, bisa langsung kepoin Instagramnya Jakpreneur. Nggak cuma dikepoin, tolong di follow sama dinyalain loncengnya, di share karena like. itu penting banget buat teman-teman yang lain kalau misalkan baru mulai usaha gitu. Betul banget. Jadi ilmu disebar-sebar lagi gitu Mi. Iyalah, harus disebar-sebar, ilmu tuh harus disebar-sebar teman-teman. Nah ini nih sekarang kan bulan Ramadan, kayaknya bisa nih jadi momen yang pas buat ningkatin omset kita nih sebagai pelaku UMKM. Gimana tuh caranya, Van? Nah ini ada berita tentang tingkatkan strategi pemasaran jelang bulan Ramadan. Wih, keren banget. Kita bisa lihat nih. Yang pertama bisa banget nih kita bikin konten di bulan Ramadan. Jadi teman-teman bisa bikin konten-konten lucu kali ya, kalau misalkan ngabuburit itu kayak gimana, atau ya konten-konten yang memang nantinya akan menimbulkan apa ya, kayak soft selling sama si produknya itu sendiri nih. Betul banget, Fat. Nah, lalu jadi dari konten itu sendiri bisa ngasilin engagement. Oke, jadi dari engagement itu nanti bakal teman-teman tahu, orang lain tuh tahu produk-produk kita. Betul, tahu brandnya, tahu produknya. Itulah teman-teman tuh harus dicontoh nih, harus jadi bikin konten nih. Langsung ya, mau bikin konten ya. Rencanakan konten selama bulan puasa. Betul. Bulan puasa tuh ada apa aja nih? Ada bukber. Bikin konten tentang bukber, contohnya teman-teman. Betul banget. Nah selanjutnya, Fat, ada apa lagi nih, Fat? Ini ada rencana pemasaran dengan budget nih. Kalau misalkan sobat punya budget tertentu, ini bisa banget untuk ngelakuin endorsement, atau bisa banget buy one get one, atau paket bundling hampers untuk Idul Fitri gitu. Oh gitu. Jadi kita bikin promosi dan kita bikin diskon juga untuk produk-produknya gitu ya. Betul. Biar teman-teman lebih tertarik untuk membeli. Betul Banget. Nah, setahu saya nih, Fat, kalau misalnya puasa gini, apalagi mau lebaran nih, teman-teman saya suka kirim-kirim hampers. Nah ini nih jadi ajang yang tepat. Jadi kita sebagai pelaku UMKM langsung aja bikin bundling, bikin hampers buat dikasih ke teman-teman yang emang membutuhkan. Betul banget. Jangan lupa untuk bikin semenarik mungkin. Nggak cuman hampersnya, kalian bisa langsung bikin kontennya yang menarik. Jadi pas lagi bikin hampers, dibikin konten juga. Betul. Gitu kan. Itu bisa banget tuh teman-teman, ide kontennya. Terus biasanya kalau bulan Ramadan ini kan pitanya gitu ya, dari segi pita mungkin warna hijau, warna putih. Atau bisa ini tuh, biasanya pakai ketupat. Iya betul. Nah itu lucu banget tuh teman-teman. Lucu kan, jadi buat hampers tuh kayak menarik. Betul gitu banget. Kan? Nah selanjutnya nih, Fat, kenali persona influencer. Betul. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan influencer untuk mempromosikan produk teman-teman nih. Jadi kayak endorsement gitu ya. Betul. Itu tapi kalau misalkan ada budget lebih. Kalau misalkan teman-teman ada budget lebih, bisa gunakan influencer. Gitu teman-teman. Tapi selain kalau misalkan nggak ada budget lebih nih, itu gimana tuh Mi solusinya? Solusinya dari saya teman-teman nih, dari kita nih, teman-teman bisa langsung minta tolong nih sama teman-temannya nih di sekitar keluarga. Betul. Terus misalnya sahabat kalian, teman-teman sekolah, SMP, SMA, semuanya untuk ngepromosiin produk kalian di sosial media mereka. Itu bisa banget ke Pak RT yang influencer di lingkungan gitu tokoh kan. Masyarakat, bisa Pak RT, Pak RW, Pak Lurah juga kalau mau ya. Pak Camat ya Pak Camat kalau siapa mau. Bisa ya kan. Betul banget. Nah, kalian bisa langsung tuh ngegapai wilayah kalian sendiri untuk dipromosiin sama Pak RT, Pak RW, dan Pak Lurah. Contohnya teman-teman. Itu ide keren banget sih Mi itu bisa jadi salah satu ide juga teman-teman, minta dipromosiin. Betul. Nah yang selanjutnya nih ada integrasikan WhatsApp bisnis dengan media sosial. Biasanya kan ada nih kalau kita lihat brand di media sosial, brand UMKM itu ada di bio-nya ada link untuk ke WhatsApp gitu ya. Betul. Nah jadi teman-teman itu harus mendirect orang-orang yang lihat Instagram untuk bertanya ke WhatsApp. Tentunya ya, biar lebih intens teman-teman. Jadi mereka tuh biasanya pengen tahu produknya seperti apa, detail produknya seperti apa, pengirimannya bagaimana, terus
jenis transaksinya gimana, melalui apa ya, gitu biasanya teman-teman. Nah, penting banget untuk integrasiin sosial media kalian sama WhatsApp. Terkhusus WhatsApp bisnis ya. Betul karena banget. Di WhatsApp bisnis ini bisa kalau misalkan ada customer yang nanya terus kita masih ngepek nih atau masih bikin konten belum ready untuk balas chat. Nah, itu nanti ada pesan otomatis nih. Betul banget. Terus juga shortcutnya gitu iya, ya. shortcutnya. Terus nanti ada selain pesan otomatis juga ada frequently asked question. Itu kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, "Kak, ini ready stock nggak?" Kan biasanya kalau di WhatsApp bisnis tuh ada katalognya. Nah, katalognya ini kayak di rechat gitu. Yang ini ada nggak ready stock nggak segala macam. Nah, itu tuh bisa bikin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gitu, Mi. Benar banget, Fat. Itu pokoknya kalian harus mengintegrasikan. Nah, kalian mau tahu tips-tips menarik lainnya nih seputar pemasaran, Betul. terus ada perizinan, kalian langsung kepoin Instagramnya Jakpreneur, di follow, di like, di komen teman-teman, jangan lupa di share karena ilmu itu bermanfaat. Jangan bikin bermanfaat untuk diri sendiri doang, jangan teman-teman, di share ke teman-teman dan keluarganya ya. Teman-teman. Nah, Fadilah, ini kan bulan puasa nih, nggak afdol kayaknya kalau kita nggak merekomendasikan makanan-makanan yang menarik buat sobat-sobat penonton info DPPK UKM nih, Fa. Apalagi ini bulan puasa kan bisa buat buka puasa gitu ya. Betul banget, ada rekomendasi nih. Ini sei sendok pemiliknya yaitu Ibu Siti Komaria. Asa hobi saat pandemi yang berbuah manis. Nah, ini bisa banget nih buat jadi menu buka puasa, Mi. Betul banget, Fadilah. Ya, ini kayaknya looks likes-nya aja menarik banget nih. Kelihatannya udah menarik nih. Betul. Nah, ini jadi bisa membahayakan nih kalau puasa nih. Nah, tahan ya, maghrib masih nanti. Oke, gitu. tenang. Nah, kita bahas dulu nih, Ibu Siti Komaria memulai bisnisnya pada tahun 2020 saat pandemi. Lalu bergabung dengan Jakpreneur itu pada tahun 2022. Dan ini nih, yang paling penting, pastinya ngedapetin berbagai fasilitas gratis, yaitu kegiatan pelatihan bisnis. Nah, ini penting banget. Kita tuh jadi kalau misalkan baru terjun ke dunia bisnis, langsung deh ikutan pelatihan-pelatihan yang diadain sama Jakpreneur. Biar kita bisa lebih berkembang juga ya, Fat ya. Betul. Lalu ada perizinan, terus ada kegiatan pemasaran seperti bazar yang tadi kita udah jelasin. Betul banget, Fat. Nah, ini nih, ada produk bestsellernya. Wah, ya ampun. Ngiler banget lihatnya. Kita harus tahan ya ini. Ini abis ini buka pokoknya harus pakai ini nih. Harus pesen. Nah, ini harus gimana pesen nih? Ini nih ada sei sapi sambal bawang. Sei sapi sambal bawang ini menjadi best sellernya sei sendok. Wah, nih teman-teman juga bisa beli online nih melalui Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Nah, ini dia nih maksud dari integrasi Instagram dan WhatsApp. Jadi dari Instagram nih kita ngeliat makanan di Instagram langsung ke WhatsApp. Betul banget. Saya mau pesen gitu iya kan. Nih, ini buat kayak buka saya puasa. harus pesen juga nih kayaknya nih abis ini nih. Kayaknya enak banget nih. Nah, ini nih ada pesan dari Ibu Siti Komaria, yaitu semangat selalu dan jangan pernah menyerah walaupun usaha kita jatuh bangun. Betul banget. Nah, Ibu Komaria ini emang salah satu Jakpreneur yang udah naik kelas ya, Fat ya. Dan bisa dijadiin kisah inspiratif buat teman-teman. Betul. Bisa juga buat dijadiin ide-ide menarik produk-produk lainnya nih dari Ibu Komaria ini, teman-teman. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal makanan. Nantinya di YouTube channelnya Jakpreneur akan ada program terbaru yaitu review makanan UMKM naik kelas Jakpreneur. Itu program apa, Fat? Program terbaru dan sebenarnya aku juga nggak tahu sih. Itu baru skill dikit-dikit aja. Biar teman-teman di rumah juga kepo, emang ada apa sih gitu. Nih, teman-teman dikit lagi Jakpreneur dan Dinas akan mengadakan program yang namanya apa, Pak? Kurang tahu. Langsung aja. Nanti teman-teman biar nggak ketinggalan. Langsung aja kepoin ya. Biar nggak ketinggalan. Makanya nih kalian harus subscribe YouTube channelnya Jakpreneur sama Dinas PPK UKM. Kalau video udah muncul, centeng langsung muncul tuh videonya. Nyalain loncengnya sama klik yang warna merah ini nih, subscribe. Subscribe. Betul. Nah, teman-teman, itu kalau kalian mau tahu program selanjutnya, kalian bisa langsung subscribe. Jangan lupa subscribe. Nah, banyak banget nih, Fat. banget ya. Ini udah di penghujung acara nih. Gak kerasa banget, Fat. Nih, sekarang udah di penghujung acara nih. Teman-teman, jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe, dan juga share media sosialnya Dinas PPK UKM supaya kalian bisa dapetin info-info menarik dan juga inspiratif
seputar Dinas PPK UKM. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk follow, like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Jakpreneur atau media sosial Jakpreneur nih. Ada Instagram juga. Nah, itu nantinya kalian bisa mendapatkan tips-tips menarik seputar UMKM dan yang pastinya untuk mengembangkan UMKM kalian. Inspiratif juga nih teman-teman Instagramnya nih. Yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk selalu saksikan kita di Info DPPK UKM yang pastinya akan tayang setiap minggunya di YouTube channel Dinas PPK UKM supaya kalian bisa tahu info-info menarik tentang Dinas PPK UKM dan Jakpreneur. Menarik, informatif, ya kan? Betul banget. Interaktif, semuanya ada. Semuanya ada. Terakhir Pat, kita harus kasih pantun ke teman-teman. Oh, ada pantun lagi. Betul, ada pantun. Nah, kalau dikasih soto babat, jangan lupa bagi-bagi. Udah. Sorry. Coba nih. Diulang lagi, Fat. Saya nggak connect nih. Ulang, Fat. Kayaknya kalau soal makanan tuh langsung nggak connect ya. Soalnya nih, aduh gimana gitu. Tadi masih kebayang sei sapi tadi loh. Sei sendok gitu ya. Sei sendok. Enak banget tuh bisa kayaknya. kita ulang lagi kan nih, Fat? Oke, kita ulang lagi ya. Nih, kalau dikasih soto babat, jangan lupa bagi-bagi. Sampai jumpa lagi, sobat. Kita ketemu di minggu depan lagi. Nah, dah, teman-teman.